Shalom umat berkemenangan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Tentunya dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan semangat, spirit yang baru. Oleh karena Tuhan mengasihi kita semua. Saudara, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta, untuk kasih, untuk terus penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada pagi ini. Kami berdoa, serahkan ke dalam tangan-Mu pembacaan firman, perenungan pagi ini Tuhan. Kiranya pencerahan yang daripada Tuhan mampu menerangi hati dan pikiran kami. Untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman, mau belajar dari tokoh-tokoh muridnya Yesus. Ya, dan saya kasih judul renungan pagi ini, dapatkan mahkota kehidupanmu. Wah, luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus itu? Kita mau merenungkan pagi ini. Ya, kita ambil satu ayat dari Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada janji mahkota kehidupan, tetapi kita bukan bisa langsung klaim bahwa mahkota kehidupan itu menjadi bagian saya, menjadi hak saya, tetapi ada yang harus kita kerjakan. Apa itu? Di sini dikatakan hendaklah kita setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu tema Victory di tahun 2024 ini adalah barang siapa menang. Dan Maret kita belajar menang lewat apa? Lewat setia sampai mati, setia sampai akhir hayat kita. Kita belajar di sini renungan singkat, bagaimana kita mau setia sampai akhir, bagaimana kita mau setia sampai maut menjemput kita. Haleluya. Dan di sini kita mau belajar beberapa hal bahwa penderitaan, kemiskinan yang kita alami, dikatakan bahwa aku tahu. Ya, Yesus tahu. Dan Yesus bukan hanya sekedar tahu, tapi dia betul-betul memahami itu semua. Yang kedua adalah ujian, cemooh. Ya, kadang-kadang kita dikucilkan, direndahkan. Dia juga tahu, dan penganiayaan dan ujian itu ada. Dan kita harus lewati. Dan kita harus menang di dalamnya. Harus menunjukkan tetap kasih setia Tuhan. Dia ada terus bersama dengan kita. Lewati dalam setiap keadaan kita. Lalu yang penting juga adalah bahwa ada janji kekekalan. Ya, di ayat tadi yang bagian terakhir dikatakan bahwa janji kekekalan itu bagi saudara dan saya. Jikalau saudara dan saya tetap tinggal setia sampai mati. Saudara yang kekasih, jemaat di Smyrna di sini dikatakan bahwa menderita, mengalami satu penganiayaan yang luar biasa, tetapi Tuhan minta setia sampai mati. Kita belajar dalam kehidupan ini untuk setia sampai mati, dan kita mau ambil atau angkat satu tokoh dari murid Yesus. Kita belajar di Maret ini tentang murid-murid Yesus. Kita mau belajar dari seorang Matius Rasul. Ya, Matius Rasul adalah murid Yesus yang awalnya dulu sebagai penarik pajak atau pemungut cukai, yang nama aslinya Lewi. Ya, namanya Lewi sebenarnya, yang mungkin benar-benar dari suku Lewi, tapi begitu ikut Yesus ada nama Matius yang bisa berarti juga ya, kasih setia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Matius adalah kita tahu bahwa latar belakang pekerjaannya sebelum mengiring Yesus adalah pemungut cukai. Bisa dikatakan orang ini mungkin saja tamak, mungkin saja money oriented, mungkin saja dia orientasi kehidupannya adalah uang.
dan uang. Tetapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia ikut Tuhan, dia mengalami perubahan, dia mengenal Kristus, mengikut Yesus, dan dia mengalami transformasi dalam kehidupannya. Sehingga dalam perjalanan pengiringannya akan Tuhan, dia melayani begitu rupa, dan dia juga Matius Rasul adalah salah satu dari penulis Injil, ya, dari 4 Injil sinoptik, dia salah satu penulis Injil Matius. Luar biasa perjalanan dari seorang pemungut cukai yang dalam arti kata mungkin dunia memandang hina, mungkin dunia memandang jahat, ya tidak layak, tapi Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa rangkul itu semua. Demikian juga kita, apapun latar belakang kita, sebelum kita kenal Tuhan, Tuhan tidak memandang itu sebagai sesuatu yang hina, tapi Tuhan memandang dan memang Dia datang untuk saudara dan saya yang memang membutuhkan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Matius melayani begitu rupa, setia mengikut Yesus. Dia menulis juga kitab Matius, dan sampai pada akhirnya dia mati dengan cara martir. Dia mati untuk mempertahankan imannya bagi Yesus yang dia percayai, dia tidak berubah. Menurut tradisi dia mati dipancung sekitar abad ke-15 atau 16 dengan satu senjata ya yang luar biasa, dan itu ada di kota Nabadah atau Nadayar, ada di Ethiopia sekitar tahun 60 Masehi. Kita belajar dari Matius, seorang yang luar biasa, dan dia mati sampai akhirnya untuk Kristus yang dia percayai. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin kita nggak diperhadapkan dengan kematian, mungkin kita tidak diperhadapkan dengan ancaman nyawa saat ini, tapi kita diperhadapkan dengan dunia yang bisa mengikis iman percaya kita. Maukah kita menyingkirkan itu semua dan kita tetap berpaut iman kepada Tuhan? Kita tetap berpaut iman kepada Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Itu menjadi tantangan, menjadi challenge kita di masa kita ada. Di masa kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Ayo fokus sama Tuhan seperti seorang Matius Rasul. Dia mengubah dirinya, begitu bertransformasi karena firman yang dia dengar, karena Yesus yang dia layani. Dia bertransformasi menjadi seorang penulis Injil, menjadi seorang martir bagi Yesus yang dia percayai sebagai Tuhan. Saudara, ada juga kisah di sekitar tahun 1855-an. Ya, seorang bernama Noksong, nanti kita bahas. Noksong juga sama. Ya, dia seorang yang mati karena Yesus. Sekeluarga dia mempertahankan imannya. Seorang dari India, dari wilayah Assam, dan dari suku Garu, ya, dia mati dibunuh. Dia tetap mempertahankan iman. Dia tetap mempertahankan, dan dia berkata bahwa I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sehingga kata-kata yang dia ucapkan pas salah dia mati itu, ya, dijadikan sebuah lagu yang luar biasa, dan lagu itu memberkati kita sampai hari ini. Luar biasa. Ini kisah-kisah orang-orang yang dari zaman Rasul ada, dari zaman setelah Rasul ribuan tahun ada, dan saya yakin dan percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mau setia sampai akhir di masa kita, di masa ini. Haleluya. Terus setia dan dapatkan mahkota kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita bersama dengan Yesus. Setia sampai akhir. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk bisa ada waktu merenungkan firman yang mengingatkan kami untuk kami setia sampai akhir untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Itu satu janji yang luar biasa yang menguatkan kami, meneguhkan kami tahan dengan segala situasi, baik apapun juga dalam kehidupan kami. Terus kuatkan umat berkemenangan dalam kehidupan sehari lepas sehari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.